ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat sampah berserakan, luar biasa. Akibat terus terancam tumpukan sampah dari wilayah pasar Sangeti Muaro Jambi yang menumpuk dalam setiap akhir pekan. Ratusan warga Muaro Jambi bersama dengan anggota TNI Polri akhirnya turun ke pinggiran Sungai Batanghari guna mengumpulkan dan mengangkut sampah yang terus mengancam kebersihan aliran Sungai Batanghari di wilayah tersebut. Saudara PDAM Tirta Mayang Kota Jambi keluhkan air Sungai Batanghari yang semakin keruh. Kondisi ini akan berdampak pada sulitnya pengolahan dan pendistribusian air bersih ke masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rameza Abdianti dengan NIM B1B12304. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konflik lingkungan dengan judul analisis konflik lingkungan akibat pencemaran sampah di Sungai Batanghari dan strategi mitigasinya. Nah, pada kasus ini terjadi di Provinsi Jambi, tepatnya di wilayah Sungai Batanghari yang menjadi salah satu sungai terbesar di Sumatera. Konsep dasar konflik lingkungan adalah konflik yang terjadi akibat perebutan, kerusakan, atau pemanfaatan sumber daya lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Sedangkan mitigasi konflik lingkungan adalah upaya untuk mengurangi, mencegah, dan menyelesaikan konflik lingkungan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Konflik ini dapat dikaitkan dengan teori konflik yang menyatakan bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat, pemerintah maupun pihak lainnya terhadap sumber daya lingkungan. Nah, kasus yang saya pilih adalah pencemaran Sungai Batanghari akibat sampah dan limbah yang terus meningkat. Konflik ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai, ditambah adanya limbah dari aktivitas industri dan rumah tangga. Pihak yang terlibat dalam konflik ini antara lain yaitu masyarakat sekitar sungai, pemerintah daerah, dan beberapa pelaku usaha yang aktivitasnya berdampak pada lingkungan sungai. Kasus ini sudah berlangsung cukup lama dan semakin menjadi perhatian karena kondisi sungai, air sungai yang semakin tercemar serta mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Aspek hukum dan kebijakan dalam kasus ini terdapat beberapa aturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi kebersihan lingkungan, program gotong royong, membersihkan sungai, dan pengawasan terhadap pembuangan limbah. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum maksimal. Karena apa? Karena kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan di beberapa wilayah. Nah, dampak sosial dari konflik ini adalah munculnya gangguan kesehatan masyarakat akibat air sungai yang tercemar serta berkurangnya kenyamanan lingkungan sekitar.
Dampak ekonominya yaitu menurunnya hasil tangkapan nelayan sungai dengan meningkatkan biaya masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Sedangkan dampak politiknya adalah muncul kritik masyarakat terhadap pemerintah terkait pengelolaan lingkungan dan penanganan pencemaran sungai yang dianggap belum optimal. Analisis aktor pertama itu adalah pemerintah yang berperan membuat kebijakan, melakukan pengawasan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Aktor kedua yaitu adalah masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan aktor yang ketiga yaitu adalah perusahaan atau pelaku usaha yang harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Ketiga aktor tersebut harus bekerja sama agar konflik lingkungan dapat dikurangi. Nah, apa solusi atau mitigasinya? Menurut saya, konflik ini dapat dikurangi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Pendekatan mediasi dapat dilakukan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan agar tercipta komunikasi yang baik dalam penyelesaian masalah lingkungan. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu mempertegas pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pihak yang mencemari sungai. Selain itu juga ada pendekatan masyarakat seperti kegiatan gotong royong, edukasi lingkungan, dan pengurangan penggunaan sampah plastik juga perlu terus dilakukan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan adapun dapat yang saya simpulkan yaitu adalah konflik lingkungan akibat pencemaran Sungai Batanghari yaitu merupakan masalah yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan hubungan masyarakat dengan pemerintah. Penyelesaian konflik membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait agar lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.